tak seorang pun yang membacakan maulidnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada satu makanan illa dhahara min tilkal al-iman barakah, kecuali akan muncul dari makanan itu keberkahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana ummata sayyidina Muhammadin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin alladzi yurja syafa'atuhu fi kulli ahwalin minal ahwal, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullahi alaika. Alhamdulillah, malam ini Allah takdirkan kita ikut serta dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana disampaikan oleh guru kita tadi bahwa Asy'ariyah semenjak berdiri sampai malam ini tidak pernah lupa dalam setahun memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa demikian hadirin? Saya yakin mereka sudah merasakan betapa berkahnya Maulid, betapa saktinya Maulidnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang ulama namanya Fakhruddin Ar-Razi, pengarang kitab Futuhatul Ghaib, tafsir Futuhatul Ghaib atau tafsir Ghaib. Beliau mengatakan, kata beliau, "Ma min syakhsin qara'a maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala syai'in min al-'ilm." Tak seorang pun yang membacakan maulidnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada satu makanan illa dhahara min tilkal al-iman barakah, kecuali akan muncul dari makanan itu keberkahan. Makanya kita dimankan Bapak Ibu sekalian, kalau sudah membaca surat Maulid, tentengan yang kita bawa, kantongan yang kita bawa, namanya berkah barakah, karena memang doa barakah. Dan juga ulama-ulama kita dulu, ketika ini telur yang ada di pohon ini direbut oleh anak-anak, direbut oleh orang tua, mereka biarkan, karena memang yang direbut itu hakikatnya adalah berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Fakhruddin Ar-Razi melanjutkan, kata beliau, wa yatadarra'u tilkal iman wa la yastaqirru hatta ghafara Allah li ahlihi. Dan makanan yang sudah dibaca
yakin dengan apa yang disebut oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi. Dan Imam Fakhruddin Ar-Razi melanjutkan, kata beliau, wa idza quri'al maulidun nabi al-ma'i, kalau maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam dibacakan kepada air, maka faman syaraba dzalikal ma', barang siapa yang minum air yang sudah dibacakan maulid Nabi, ada sallallahu al-maulid barakah ala qalbi, Allah Subhanahu wa ta'ala akan masukkan 1000 nur cahaya berkah kepada hati orang yang meminum air tersebut. Wala yamutu qalbuhu, dan tidak akan mati hatinya, yauma yamutul qulub, pada hari seluruh hati mati orang yang minum air yang sudah dibacakan maulid Nabi, insya Allah hatinya tidak akan mati. Nah ini Bapak Ibu sekalian, sedangkan makanan minuman yang dibacakan maulid Nabi timbul berkah dari makanan dan minuman itu. Bagaimana lagi kalau kita manusia yang hadir pada maulid Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua hadirin, mari kita bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Usahakan dalam sehari kita tidak lupa sholawat. Alhamdulillah tadi sudah dibimbing oleh anak-anak kita santri as'adiyah membaca sholawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada zamannya Ibnu Hajar Al-Haytami yang menjadi wali kutub pada saat itu, pemimpin para wali pada zamannya pada zamannya Ibnu Hajar Al-Haytami, yaitu Abu Bakar Ad-Din. Nah ini Abu Bakar Ad-Din, kalau beliau masuk ke tempat pengajian beliau, semua ulama berdiri mengambil kedatangan. Semua ulama berebut cium tangannya, termasuk Ibnu Hajar. Berebut mencium tangan Abu Bakar ini, karena memang beliau diakui oleh ulama pada zamannya, beliau adalah ulama kutub, pemimpin para wali. Nah sehingga suatu hari Bapak Ibu, beliau ini masuk ke tempat pengajiannya, semua ulama berdiri berlomba mencium tangannya. Lalu ada seseorang, orang biasa, dia orang miskin, penampilannya juga bajunya biasa, bajunya lusuh, dia juga ikut antri untuk mencium tangan wali kutub ini. Begitu sampai kepada orang itu namanya adalah Asyibli, yang dikenal sebagai Waliullah. Begitu sampai kepada Asyibli mengambil tangan Abu Bakar, beliau cium, lalu Abu Bakar memegang kepala Asyibli, dia cium dahinya Asyibli. Dicium dahinya Asyibli oleh Waliullah. Heran semua yang ada di sini. Banyaknya ini ulama-ulama besar, banyaknya ini wali-wali Allah, tapi yang dicium dahinya orang biasa, namanya Asyibli. Tetapi karena auranya Abu Bakar ini kuat sekali, tidak ada yang berani bertanya, tapi semuanya heran. Nah karena beliau asyik, beliau tahu orang-orang ini heran, kenapa beliau mencium dahinya Asyibli. Akhirnya sebelum membuka pengajian beliau sampaikan, kata beliau, wahai saudara-saudaraku, dari raut wajah kalian melalui nur Allah Subhanahu wa ta'ala, saya tahu kalian penasaran kenapa saya cium dahinya Asyibli. Kata beliau, saya cium dahinya Asyibli, wallahi tadi malam saya bermimpi melihat Nabiullah Muhammad mencium dahinya, dan saya cium pas di mana bibirnya Nabi Muhammad menempel di dahinya Asyibli, karena saya ingin mengambil berkah dari dahinya Asyibli. Pada saat itu beliau juga bertanya, kata beliau, wahai Asyibli, apa gerangan amalan yang engkau lakukan? Kenapa semalam Allah Subhanahu wa ta'ala, kenapa semalam Nabi Muhammad mencium dahinya
sebelum tidur saya pasti membaca ayat laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum. Selalu saya baca ayat. Setiap saya mau tidur saya baca ayat dan tidak pernah lupa. Mulai saya tahu ayat itu sampai sekarang tidak pernah lupa saya baca setiap mau tidur. Ternyata Bapak Ibu sekalian, yang membuat Asyibli ini diangkat oleh Rasulullah menjadi wali sebabnya dua. Yang pertama sholawat 10.000 tidak pernah kurang. Yang kedua laqad ja'akum rasulun min anfusikum, ayat ini tidak pernah dialfakan oleh Asyibli, dibaca saja.